Nama saya Muhammad Zainuddin, asal perguruan tinggi Institut El-Qatari, serta PKDP tahun 2026, Angkatan 1 UIN Mataram. Hari ini akan melakukan video pembelajaran mata kuliah konsep dasar IPA semester 2 Prodi PGMI. Alhamdulillah, kita bisa tatap muka kembali. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita ke pembahasan mengenai konsep dasar IPA. Sebelumnya kita sensitif dulu ya. Jadi semuanya hadir, kita ke sisi mata kuliah kita sekarang, yaitu konsep dasar IPA. Oke, dalam video ini kalian akan nonton mengenai materi konsep IPA. Nanti setelah selesai video, kira-kira apa yang kalian temukan pada masalah yang kalian temukan pada video ini. Jadi nanti masing-masing punya jawaban masing-masing. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai untuk videonya. Hal yang muncul sama datang bisa menjadi kehebatan alam. Hal yang muncul sama datang di petualangan lisan menjadi kehebatan alam. Hari ini kita akan berpetualang melintasi bumi di dalam tabung. Hingga ke ujung atas bumi. Sudah siap? Mari kita mulai perjalanan luar biasa.
serta Jupiter, planet yang paling besar dalam tata surya. Ada Mars yang berdebu merah, Saturnus yang memakai cincin es berkilauan paling besar dalam tata surya kita. Saturnus yang Venus memakai dan cincin es Neptunus berkilauan. menunjukkan planet di tepi paling luar tata surya. Venus dan Neptunus yang menunjukkan planet di tepi paling luar Itulah tata surya. keseluruhan singkat kita hari ini. Bagaimana? Seru kan? Sains ada di mana? Petualangan singkat kita hari ini. Jangan bagaimana di berkasnya, mengapa dan bagaimana segala sesuatu itu terjadi di dunia. Tanya, mengapa dan bagaimana segala sesuatu itu terjadi. Jadi negatif keseluruhan Jadi penjelasan masa depan yang berani mencoba hal baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah kalian tonton video ini, kira-kira apa yang kalian bisa temukan di dalam video tersebut? Silakan masing-masing memberikan alasan masing-masing mengenai apa yang ditonton tersebut dalam video yang kalian tonton nanti. Konsep dasar IPA itu merupakan ilmu pengetahuan alam. IPA adalah kajian sistematis mengenai fenomena alam yang menyebabkan proses pengamatan dari eksperimen dan manusia. Jadi IPA berfungsi untuk memahami berbagai alam semesta, bekerja melalui 3 cabang ilmu utama, ada biologi, kemudian fisika, kimia, kemudian ada ekonomi dan analisa. Yang pertama itu ada 3 cabang ilmu IPA. Yang pertama biologi, itu mempelajari makhluk hidup, kemudian ada sistem kehidupan dan serta interaksinya. Nah, meliputi konsep sel, kemudian ada ekosistem, genetika, kemudian evolusi. Yang kedua, cabang utama IPA itu adalah fisika yang mempelajari sifat dalam materi, kemudian energi, gaya, gerak, kemudian konsep utama menyangkut mekanika, kemudian termodinamika, gelombang, dan elektromagnetik. Yang terakhir itu ada kimia yang mempelajari susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi meliputi konsep atom, Nah, itu untuk cabang IPA itu ada 3 ya. Ada biologi, fisika, dan kimia. Nah, sekarang untuk soalnya kalian jawab, sebutkan sama
Kemudian yang kedua itu ada metode ilmiah atau landasan kerja IPA. Jadi IPA tidak hanya sekedar pengumpulan fakta, tapi sebuah proses ilmiah ya yang sistematis. Langkah utamanya mengikuti observasi, kemudian menemukan masalah atau hipotesis, kemudian ada eksperimen, kesimpulan. Kemudian yang ketiga, karakteristik IPA itu ada objektif, kemudian universal, dan dapat berkembang. Itu ya, tidak hanya sampai di sana, IPA juga tetap berkembang seiring perkembangan zaman. Nah, dari tiga cabang IPA dan kemudian ada metode ilmiah, kemudian ada karakteristik IPA ini, kira-kira ada yang ditanyakan? Jadi untuk soalnya kalian jawab bukan kita bagi kemudian yang kedua bakal sama metode ilmiah. Ya, jadi kemudian yang soal nomor 2. Siapa udah? Soal nomor 2. Ayo, Bapak Elsa, nomor 2. Metode latar utama metode ilmiah. Yang soal nomor 2 itu latar utama metode ilmiah. Di sana itu ada 4. Yang pertama itu observasi, yang kedua itu merumuskan masalah dan hipotesis, yang kedua itu eksperimen, Ya. dan yang keempat itu kesimpulan. Ya. Kemudian yang soal nomor 3. Karakteristik IPA itu menjadi dibagi 3. Pertama, objektif, artinya berdasarkan fakta empiris, dan yang kedua universal. Yang kedua universal, pola dan prinsipnya berlaku umum.